Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini, Gonting GB on Podcasting. Saya Muhammad Fauzan akan membahas tentang pengalaman dan sensasi dari pasar modal. Kita juga akan membahas sedikit tentang beberapa saham menarik di akhir sesi. Nah, di sini sudah hadir dua narasumber spesial, yaitu yang pertama Renaldi Hermawan dan Muhammad Zaki Ilham. Yaitu mereka ini berdua berasal dari staf Departemen Trading dan Investasi dari GB FEB UNP. Oke, selamat datang. Oke, langsung saja ya untuk pertanyaan ya. Boleh, silakan. Oke. Mungkin kita mulai dulu dengan pertanyaan yang paling dasar. Apa sih yang membuat kalian pertama kali tertarik ke dalam dunia pasar modal? Mungkin kita mulai dari Aldi terlebih dahulu. Oke, jadi ada beberapa alasan yang membuat aku tertarik untuk masuk ke dunia investasi dan pasar modal. Karena dulu itu dimulai dari kelas berapa ya? Sekitar kelas 3 SMA. SMA ya? SMA. Pas itu udah beberapa bulan, 3 bulan ya. 3 bulan sebelum lulus. Nah, itu sudah mulai investasi. Nah, kenal dunia investasi itu pada saat kelas 2 akhir. Baru eksekusinya di kelas 3 akhir. Nah, jadi waktu itu penasaran karena waktu itu lagi booming-boomingnya. Mungkin kenal sama KZ. Bukan KZ, Ika. Indra Kens. Oh, tahu. Nah, dulu kenalnya dari situ. Terus ada yang bilang kan, itu produknya Binomo itu kan? Yeah. Binomo, ada yang bilang ini judi, ada yang bilang ini investasi. Terus saya cari. Oh, ternyata ini judi. Nah, setelah beberapa hari kemudian, saya cari tuh, instrumen yang benar-benar investasi. Dan kenalah sama reksadana. Waktu itu aku mulainya dari reksadana bibit. Oh, dari bibit. Nah, waktu itu dapat info bibit itu dari YouTuber yang terkenal, salah satunya itu adalah Deddy Corbuzier. Waktu itu memperkenalkan bibit. Itu setelah si Ika ini tersangka kan. Iya, tersangka. Dari situlah mulai investasi. Tertarik dengan investasi. Jadi begitu. Oke. Mungkin menarik sekali ya dari pengalaman Aldi ini. Mungkin kita bisa berlanjut ke sisi sebelahnya, yaitu Zaki. Apakah pengalaman yang membuat Anda tertarik terhadap pasar modal? Zaki, waktu itu Zaki diajak sama teman sih. SMA itu? Ya SMA kelas 2 semester 2. Kan waktu itu zaman COVID. Yeah. Kata teman, ada nggak duit lu nganggur di rekening? Ada. Daripada duit lu nganggur di rekening, mending investasi aja. Ini gua kenalin sama saham. Waktu itu saham sama kripto. Waktu itu saham di Ajaib. Oh, Ajaib. Ya. Terus setelah dikasih tahu sama teman itu, ya pelajari sedikit-sedikit. Kok setelah dipelajari kok cuan. Merasakan pengalaman cuannya. Habis kan gara-gara cuan itu jadi ketagihan untuk investasi saham. Oh, oke. Berarti gimana rasanya setelah pertama kali mendapatkan cuan? Apa langsung di withdraw atau digunain ke hal yang lain? Waktu itu modal kecil, jadi diputarin lagi untuk beli saham lain. Awal-awal itu kan FOMO influencer, ya alhamdulillah cuan, tapi ya kadang-kadang ada ruginya kalau ikutin influencer. Berarti banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang bisa kita dapatkan dari narasumber kita berdua ini. Oke, apa sih yang menurut kalian yang paling sulit saat pertama kali terjun di pasar modal? Tantangan terbesar kalian saat pasar modal, atau apakah kayak bagaimana cara mendapatkan modalnya atau bagaimana cara menganalisisnya? Boleh mulai dari Aldi terlebih dahulu. Nah, untuk tantangan pertama yaitu yang paling awal dihadapi adalah yang pasti ilmunya. Awal-awal itu
ilmunya belum apa ya, bersedikit lah ya. Iya. Makanya mulai dari reksadana dulu. Kalau boleh tahu Aldi SF IPA atau IPS tuh Dulu biasanya? IPS. Oh IPS. Nah jadi karena apa dulu anggapannya itu adalah ilmu, makanya mulai dari reksadana saham. Karena reksadana itu kan dana kita kan dikelola ya. Iya. Sama aja. Nah, investasi di reksadana setelah itu mulai belajar sampai masuk kuliah ya. Iya. Masuk kuliah, habis itu kenal sama NIB, habis itu gabung sama NIB organisasinya. Nah, di NIB itu difasilitasi kan, ikut SPM, sama edukasi publik. Di sana diajarin tuh pertama kali kenal yang namanya analisa fundamental dan teknikal. Di sana diajarin, bahkan nggak cuma itu doang, diajarin apa namanya sentimen pasar, ya kan? Yes. Makroekonomi, mikroekonomi, semuanya berpengaruh pada investasi. Nah, pertama itu pasti ada ilmu. Kalau modal, alhamdulillah dulu sudah ada. Cuman ya pasti, cuman alhamdulillah bisa kembali lagi. Yang sebelumnya kita cuman spekulasi harga doang, kayak cuman nebak-nebak harga doang, tapi pas udah belajar gitu kita tahu kayak analisis fundamental sama teknikal. Kalau spekulasi sih apa ya? Lebih tinggi risikonya. Karena kan kita jadi kalau kita analisa kita punya dasar. Jadi lebih jelas apa yang mau kita ambil. Karena saham ini stadion analisa naik, jadi kita tahu alasannya kenapa. Ya. Ya kan? Contohnya kayak BBRI kemarin turun kan setiap tahun turun. Alasannya kenapa? Kenaikan suku. Kenaikan suku bunga, penurunan suku bunga, karena itu banyaknya free float. Ya, free float. Kan? Jadi retail banyak yang pegang. Jadi kita tahu alasannya kenapa. Ya. Nggak cuma spekulasi, nggak cuma baca dari chart, chartnya segini nih, Ya. baiknya pasti. Itu namanya spekulasi, nggak boleh. Ya. Kalau Zaki sendiri, tantangan terbesar saat memulai pasar modal saat itu, menurut Zaki apa? Menurut Zaki sih mencari mentor yang benar. Mentor ini kan awal-awal kita harus cari seperti guru lah. Ada yang bisa membimbing kita untuk investasi saham, belajar investasi saham. Jadi waktu itu Zaki awal-awal itu masuk grup VIP. Zaki serap ilmunya. Kalau kan sudah masuk dalam, udah diserap ilmunya, Zaki praktekin. Itu grup-grupnya itu emang komunitas atau komunitas sih. komunitasnya? Mungkin saya juga ikut deg-degan dengarnya ya, tapi dari pengalaman itu, menurut kalian ada nggak tips yang bisa kalian bagikan untuk para pendengar kita yang mungkin baru mulai investasi, kayak tips untuk memulai investasi gitu? Misal kayak mau beli saham, kita harus melihat apa dulu atau apa? Boleh? Apa dulu ya? Ya. Nah jadi untuk memulai, Aldi sampaikan, Aldi sudah mulai di sini belajar beberapa tahun. Dulu mulai dari reksadana dulu, ya kan? Nah untuk memulai itu, yang jelas kita dana dulu. Ya. Pasti. Dana. Kalau nggak ada dana, gimana kesaksian? Gimana mau beli? Nah setelah itu, kalau mau beli saham, pelajari dulu apa itu investasi pasar modal. Biar ngerti. Kadang kan banyak orang ngerti ini, masih banyak yang bilang saham itu jadi sekarang. Mereka tahu caranya gimana, cara nilainya gimana, sehingga mereka Terjebak. terjebak dan asal menilai. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang mereka ucapkan gimana, istilahnya soto ya. Ya, sotoy. Pelajari dulu apa itu investasi, kan? Nah setelah itu kenali risiko. Risiko yang bakal investor bakal ambil gitu beli saham. Iya betul. Contohnya kayak kamu pengen risiko apa? Yang sedang, rendah, atau tinggi.
Kalau rendah di sana namanya jadi pasar reksadana kayak dulu. Reksadana kan risiko rendah tuh. Iya, kecil. Ada uang, obligasi, ya kan? Atau yang menengah kayak obligasi, atau yang tinggi saham, atau lebih tinggi lagi ada kripto misalnya. Itu lebih tinggi lagi risikonya. Kripto itu sekali 5 jam bisa anjlok Fluktuasi harganya tinggi, naik fluktuasi turun. tinggi. Kan kalau saham itu kan sehari misalnya turun 25% kan udah ARB, nggak bisa turun lagi ke bawah, dijaga gitu kan. Itu. Yang kedua itu belajar yang namanya analisa teknikal fundamental, sama satu lagi bandologi. IHSG di Indonesia itu kebanyakan datangnya dari Banten. Banten itu kan ada foreign asing, ya kan? Yang kedua ada pemain seperti itu kayak Tokit kan, ya ya semisal lah Ya, sejenisnya. karena kalau pergerakan saham dari kecil nggak berpengaruh. Jadi itu analisa fundamental, analisa fundamentalnya kayak baca laporan keuangan, kan? Jadi tahu rasio keuangan ini perusahaan sehat atau enggak. Kenapa ada BBRI? BBRI ini keuangan sehat, bagus. Tapi kenapa pas tampaknya turun? Kan gitu. Pasti ada alasannya. Ada alasannya. Oh, secara teknikal BBRI naik terus, ya kan? Ini saham bagus nih. Kenapa tahun ini turun lagi? Oh, dari teknikal sampai benar-benar belum ada bandologinya. Bagaimana pergerakan? Siapa orang di baliknya? Siapa saja beli? Yang bisa membeli saham ini dengan harga tertinggi, yang mampu mempengaruhi harganya. Itu. Jadi itu tahapnya. Berarti setelah itu tersebut semuanya baru pilih. Nah, sebelum pilih saham, analisa lagi. Ini kan mau masukin uang nih sahamnya. Analisa dulu sahamnya. Kayak tadi. Fundamental, teknikal, teknologi. Setelah itu yakin beli. Kita tetap kedepannya kan nggak ada yang tahu. Tapi semakin baik analisa, semakin bagus hasilnya. Semakin yakin bahwasanya saham memiliki perkembangan. Oke. Mungkin penjelasan dari Aldi sendiri mungkin bisa menjelaskan semuanya. Mungkin Zaki sendiri ada tambahan untuk tips yang bisa Zaki berikan kepada orang yang investor pemula yang baru memasuki pasar modal. Sekedar beri tambahan, pentingnya untuk belajar psikologi dalam investasi. Misalnya saham itu dibawa turun, kalau fundamentalnya bagus ya silakan hold aja, atau ada uang berlebih boleh masuk lagi kan. Kalau fundamentalnya bagus, nanti pergerakan harga saham itu akan mengikuti fundamentalnya. Fundamental. Menurut kalian penting nggak kalau investor awal itu diversifikasi untuk sahamnya, untuk investasinya? Dari aku dulu nih. Ya. Kalau diversifikasi tergantung tujuannya. Cuman kalau menurut aku ya, itu jauh lebih baik. Kalau diversifikasi kayak apa namanya, naruh uangnya dipecah-pecah, di obligasi satu, reksadana satu, di saham satu. Jadi kan kalau apa namanya, itu istilahnya kalau telur dalam keranjang apa namanya? Nah, kalau dipisah-pisahkan, nanti kalau jatuh kan ini nggak jatuh semuanya, gitu kan? Itu tergantung. Ada yang all in di saham semua. Diversifikasinya nanti beda-beda saham nih. Nanti misalnya beli saham BBRI, satu lagi beli saham brand, satu lagi beli saham apa namanya, TRO, satu lagi beli saham Ratu misalnya. Dan juga seperti itu. Ada orang yang satu saham aja, itu kan dengan dana banyak. Semakin dana banyak, semakin tinggi pula keuntungannya. Cuman kerugiannya juga semakin tinggi. Itu namanya. Itu tergantung tujuannya. Ada yang di saham. Jadi kalau saham aja untungnya gede, cuma resikonya gede. Itu aja. Pandai-pandai tadi analisanya lagi. Saham itu kan analisa lagi.
analisa, jaga emosi, sahamnya turun nih, emosi. Ya hasil analisanya bakal buta semuanya. Orang kan kalau ada emosi kan logikanya udah hilang. Dan itu tadi jaga emosi, jaga logika. Pengaruh dari diri sendiri itu psikologi pun bisa mempengaruhi Resiko diri sendiri itu gimana? Misalnya penakut nih, gak mau main saham deh, maunya untung-untung terus. Reksadana pasar uang tuh naik terus grafiknya tuh. Tiap tahun grafiknya naik terus. Atau obligasi, dapat kupon, dapat bagi hasil. Ya kan? Tergantung diri kita sendiri, maunya gimana. Kalau Zaki gimana tentang diversifikasi? Tergantung risiko masing-masing sih. Misalnya ada yang takut rugi. Ya kalau takut rugi ya diversifikasi kayak di pasar, di reksadana, di satu lagi di saham. Jadi kalau misalnya di saham ini merah, ada reksadana supaya penyeimbangnya. Kalau agresif ya boleh-boleh aja, tapi all in, tapi kan risikonya tinggi juga. Tergantung profil risiko sih. Lagi sama risiko toleransi masing-masing ya. Oke. Seperti janji saya tadi kan tentang kita membahas beberapa saham yang menarik. Saya akan sebutkan 3 saham. Coba bahas secara singkat. Yang tentang mungkin sahamnya saham bank ya. Saham yang pertama itu BRI, saham kedua BCA, dan yang ketiga BBMRI, Mandiri. Oke, menurut Aldi gimana? Nah, kalau BBRI yang pertama BBRI ya. BBCA dulu deh. BBCA ini adalah saham yang memiliki market cap tertinggi di Indonesia. Untuk saat ini masih duduki brand. Yang pertama, yang kedua itu BBCA. Nah, dimana kalau kita lihat grafiknya itu BBCA itu setiap dari awal sampai akhir sampai sekarang itu tumbuh sebesar 900%. Berarti 9 kali lipat. Kalau kita invest di awal, misalnya 5 juta, kali itu 900% gimana tuh? 9 kali lipat kan? Yeah. Jadi BBCA ini adalah saham yang memiliki kinerja yang baik karena manajemennya juga baik. Di situ ada salah satu konglomerat terkenal namanya Robert Budi Hartono. Sama satu lagi, kalau saya sebut itu Hartono Bersaudara. Saya sebutnya Hartono Bersaudara. Dan salah satu orang terkaya di Indonesia, memiliki rekam jejak yang terbaik di Indonesia, salah satu manajer terbaik di Indonesia, pemilik Jarum, kan Jarum biasa saya Jarum, kalau teman-teman tahu ya kan, laporan keuangan bisa kita lihat di situ asetnya sangat gede, kan laba setiap tahun. Terus pendapatannya tinggi setiap tahun, pendapatan bunganya tinggi juga setiap tahun. Nah, jadi kalau teman-teman yang pengen main aman di saham, pilihan nomor 1 bisa BBCA. Okay. Nah, yang kedua ada BBRI. BBRI ini dia bedanya sama BBCA itu, dia ini banknya milik negara, milik BUMN. Cuman untuk perbandingan kinerja, labanya jauh lebih tinggi dibandingkan BBCA. Untuk kinerjanya mungkin hampir sama, 11-12, sama-sama baik, sama-sama bagus. Cuman akhir-akhir ini BBCA kan lagi crash ya. Karena ada penurunan suku bunga, ya kan. Kalau yang BRI itu yang terbaik nomor 2 setelah BBRI. Untuk labanya nggak setinggi BBRI. Cuman kalau kinerjanya, kalau kita lihat produknya ya, kayak aplikasinya, mobile bankingnya, itu lebih sederhana dibandingkan aplikasi mobile banking lainnya. Aku juga pakai. Jadi itu menurut pendapat Aldi tentang ketiga saham tersebut. Kalau Mandiri gimana? Kalau Mandiri, untuk dari laba, itu berapa kemarinnya? Sekitar 20 triliunan. Ya. Kalau untuk PBRI kan 50-an ya. BBCA juga 50-an, cuma lebih tinggi BBRI. Berarti masih lebih baik ya BRI. Ya, jadi ya.
Jadi kalau untuk saham-saham yang terbaik di Indo itu yang pertama itu ada perbankan, yang ketiga tadi big Ya, banks, perbankan. orang bilang kan big banks, ada BBCA, ada BBRI, ada BMRI, ada BBTN, ya kan. Yang kedua itu ada sektor energi, contohnya kayak Adaro, AADI, terus ada INDY, ada Inco, Vale, segala macam ya kan. Yang ketiga ada consumer goods, contohnya kayak INDF. Itu kalau teman-teman pengen mau main saham di situ aja dulu. Atau orang bilang kan saham blue chip ya. Ya. Nah, saham yang aman. Itu aja sih. Kalau untuk Zaki sendiri terkait tentang saham 3 tadi yang BCA, BRI sama BMRI, menurut Zaki bagaimana cara Zaki menganalisis sederhana tentang saham-saham itu? Kalau dari BCA kan kebanyakan ada kata netizen katanya sapam BCA lebih ramah daripada sapam bank lainnya. Rasio. Jadi kan karena stigma masyarakat yang kayak gitu, BCA ini nasabahnya banyak dan duit yang diletakin di BCA itu juga banyak dan krediturnya juga banyak, sehingga laba bersih dari BCA itu naik tembus setiap tahun. Jadi kalau dari fundamental jadi oke untuk BCA. Kalau BRI dikarenakan kebanyakan sudah banyak jatuh ke investor retail kayak kita ini yang duitnya ya masih dibilang cukup lah, tidak banyak-banyak amat. Jadi susah. BRI itu kan labanya bertumbuh tiap tahun, tapi kepemilikan saham dari retail ini semakin bertambah tiap tahun, sehingga banyak kepentingan, jadi susah untuk naikin BRI ini. Kalau untuk BMRI Juki kurang mengikuti BMRI sih, soalnya nggak tertarik sama BMRI. Tapi kalau dari fundamental oke, cuman untuk lebih lanjutnya Lebih tertarik sama dua itu ya, Pak? ya lebih tertarik yang dua itu. Oke. Mungkin nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Mungkin terima kasih untuk Aldi dan Zaki karena telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang terbaik untuk para pendengar hari ini. Saya yakin pendengar kita pada hari ini bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Untuk teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa untuk terus belajar, tetap bijak dalam berinvestasi, dan tentunya pantau terus podcast kita yaitu Gonting, Gibeon Podcasting untuk diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan.